Teman-teman, balik lagi di channel Prime Asia sama Andi di sini. Siang ini kita bakalan unboxing, telanjangin motor listrik pertama kita di channel Prime Asia. Ini adalah Uwinfly T3, merek yang katanya cukup terkenal dan lagi naik daun. Walaupun kalau di pameran otomotif jarang banget kelihatan ya. Kecuali kemarin kita pas lagi yang di electronic vehicle itu ada tuh. Walaupun memang standnya bukan mereknya gede gitu ya, dia ada berjejer gitu lah. Nah jadi gue cari-cari ternyata ada yang ready gitu loh. Jadi order siang, sore udah datang. Mereknya apa ya? Uwinfly. Kamu menang terbang. Yang bener. Ya kalau diterjemahin seperti itulah. Nggak apa-apa, kita buka aja ya. Ini masih gres. Masih diplastikin semua. Kira-kira seperti itu. Bagian stang. Ini biar nggak baret nih ya. Ini beda banget sama kita beli motor pabrikan yang masih bensin. Nggak ada tuh namanya dililit-lilit begini. Ini dililit ya. Padahal harganya lebih murah dibandingin yang masih bahan bakar minyak. Tapi ribet juga ya. Kayaknya butuh bantuan deh biar cepet. Mas Mimin, ayo buka yuk. Gile, sampai lampunya juga di plastikin kayak beli buah segar nih. Lampu-lampunya semua diplastikin, gila, keren. Tuh, wow, mantap. Tuh, lanjut. Ini bagian spakbor depan. Mulus, kinclong, kinyis-kinyis. Terus dia punya lampu. Mika lampunya semua kayak smoke gitu ya. Yang belakang juga smoke gak? Smoke juga ya? Keren loh. Asik juga loh ini. Nah, model-modelnya klasik-klasik Vespa, Piaggio. Ya begitulah kira-kira. Joknya super empuk. Sepertinya sudah latek juga. Buka jok kelengkapan, ini ada kaca spion, terus dikasih juga sama buat ngecas. Tuh 60 volt, berapa ampere nih? 20 ampere, gila gede juga ya. Oke, kita taruh dulu. Ini ada saklar MCB, jadi kalau di parkiran ini nggak bakalan takut hilang karena udah langsung ada MCB. Begitu kita udah cetek, matiin aja, itu udah langsung mati total. Kalau mau dicolong atau apa-apa, minimal harus bongkar jok atau ya diangkut satu unit. Kita review dari bagian tampilan luarnya dulu. Nah, ini udah langsung oranye, jelas banget. USB buat ngecas. Terus ini juga karpet. Tuh, cakep banget kan. Mau dibongkar kan kok? Ya sabar dong. Ini kan tampilannya cakep, harus diomongin dulu, paling nggak nambahin durasi gitu 5-10 menit. Saya itu buru-buru mau ada acara. Ya udah kalau gitu bongkarnya besok aja ya. Besok ini kayaknya. Eksteriornya aja dulu. Oh, oke dong. siap. Jadilah. Sorry ya. Kita lanjut lagi. Karpet. Ada Uwinfly-nya juga. Terus kunci memang masih kuno banget gitu loh, masih kunci kontak biasa. Tengah ini juga ada ini nih, tuh, ini buat tempat taruh poki sama nyam-nyam nih di sini nih tempatnya ya. Dan bahan plastiknya ya cukup lah, sesuai sama harganya. Jok kuncinya juga di sini nih, di body ya kan. Udah bunyinya nyaring banget tuh, mantep tuh. CB tebel banget joknya. Yang lebih keren adalah tulisan ini, emblem super. Waduh. Bodinya gimana nih bodinya nih?
Oke lah, nggak tipis-tipis banget. Walaupun kalau digetok getarnya sampai bawah. Pencetan. Speed. Berarti dia ada kayak gigi gitu kali ya, biar lebih kenceng. Nanti kita coba riding juga lah. Ini ada starter, ini juga. Ini apa ya ini ya? Ini belum tahu nih gue nih. Nanti mesti baca buku manualnya nih. Lampu, sen, klakson. Oh ini reverse nih buat mundur. Nah ini yang nggak ada di motor-motor masih pakai bahan bakar minyak, kecuali yang buat 3 roda tuh, yang buat jirigen atau galon. Nah itu bisa mundur. Kalau motor kayak Matic gitu jarang banget yang nemuin ada gigi mundurnya. Di bagian kemudi atau stang ini ada lampu. Jadi masih kayak jadul banget ya, lampu mati, lampu senja atau lampu kota, baru lampu utamanya. Speed ini ada 1, 2, 3, walaupun di LCD-nya itu ada 4, tapi dia cuma bisa 1, 2, 3. Jadi paling kencang ada di 3, itu bisa sampai 65 km per jam. Di bawahnya ini starter dong, tapi kan listrik nggak ada starter ya. Nah lu, teman-teman yang udah pakai Uwinfly mungkin bisa kasih tahu gue juga ini buat apa sebenarnya. Karena kalau samping ini tadi kita tes itu untuk kayak kecepatan konstan. Jadi begitu udah digas, misalnya dia di 40 km, kita pencet, dia aktif, kita lepas gas dia akan tetap 40 tuh. Jadi nggak bakalan turun. Kecuali kita pencet ini matiin, di off, nanti dia baru turun. Nah di sebelah kiri ini ada lampu jauh deket, lampu sen, klakson, sama ini tombol buat motor mundur. Speedometernya. Nah ini di bawah adalah baterainya. P berarti masih parking. Terus kalau kita coba buat aktifinnya, kita harus pakai rem yang sebelah kiri, ditarik dulu. Nah ini baru ready. Dia langsung gigi 2 ya. Ini kita pindahin dulu ke 1. Terus ini tinggal gas. Tuh. Bannya udah jalan langsung. Satunya ini mentok di 40. Kalau di 2 ada di 52. Di 3 ada di 63. Nah, kalau kita pencet yang ini tadi lepas tuh, tetap jalan. Jadi kayak dia kunci speednya. Ini kalau kita pencet lagi dia baru turun. Oke juga ya. Jadi bisa sambil, wah kayaknya gue nggak boleh ngomongin sih. Kalau misalnya konstan sambil ngerokok gitu loh. Oke, kira-kira begitu. Ini ada baterainya juga. Kita set lagi di 1. Padahal ini ada 4 sih, sama ini ada tulisan ready. Ready berarti dia udah langsung siap gas. Kalau kita pencet R, nanti dia keluar juga nih R. Reverse mundur. Tuh. Mesti sambil pencet ternyata, bukan cuma klik. Nah, dipencet terus sambil digas. Tuh, dia mundur. Mundurnya ini nggak kenceng ya, cuman 5-6 km per jam. Bicarain bodi bagian belakang, yang paling menonjol itu adalah emblem super sama ini, cover buat armnya. Bahannya semua plastik, so pasti. Bawah juga ini plastik, malah yang bawah ini lebih tebal daripada bodi. Tuh. Kelihatan, kedengeran jauh banget ya. Show breaker pendek, nggak gitu panjang. Ini 1 tangan aja biasa pegang. Nanti kita bongkar akan lebih kelihatan lagi. Rem belakang masih tromol. Dan ini udah langsung box baterainya nih yang besar nih. Walaupun memang bagasinya juga lumayan agak gede sih. Desain behel agak asing sih kalau buat gua. Karena ini kayak beleduk gitu loh. Buat apa ya? Kalau misalnya bulat gitu kan kayaknya dipegang lebih enak ya. Ini dia tajam banget lagi bahannya. Lalu mika lampu rem cakep banget. Sen desainnya juga smoke. Ini ada lampu buat plat nomor. Dan ini langsung nih, waduh udah hilang nih, 24 jam nomornya. Jadi kalau misalnya mogok di jalan atau ada problem ini itu, tinggal langsung telepon, orang dari pabrikannya bakalan datang. Garansinya seperti itu. Untuk lampu-lampu rem belakang LED, lampu sen masih bolam biasa, lampu untuk plat nomor juga ini masih bolam biasa.
Ban ukuran 10, sebelah kiri ini juga sama kayak sebelah kanan. Tuh, ada tutupannya juga dan sangat tebal sekali. Buat itunya mana ya? Oh, ini dia nih. Buat isi anginnya udah bengkok begini ya. Lebih cakep, lebih gampang jadinya. Tuh. Plus bannya sudah tubeless. Ban ukuran Madain. Bannya buatan China lah ya. Ini kan juga masih import semuanya dari China lah. Masa bannya doang yang lokal kan kayaknya agak aneh ya. Nilon, kordial. Tuh, ini nggak ada tulisan ukurannya sih, cuman ada 10 doang. Tapi inch-nya 3 inch. 3.00 strip 10. Tinggi ban, lebar ban nggak dikasih tahu. Nanti kita tebak-tebakan aja. Mesti bawa ke Planet Ban dulu ini buat dicek nanti sama orang Planet Ban. Tapi ban ini termasuk garansinya dia juga loh. Coba ya, gue baca dulu ya. Gue juga agak lupa nih. Karena kita belanjanya asal main belanja aja. Uwinfly T3. Tuh, langsung kebuka. Ini ya, frame garansi 10 tahun. Jadi chassis atau rangkanya garansi 10 tahun. Motor power. Jadi motor tengah sini nih garansi juga 10 tahun. Garansi part. Wih, kualitas bagus, jaminan 10 tahun, gila. Garansi wheel, roda, pelek ban 1 tahun. Gila, garansinya panjang banget ya. Tapi ini nggak ada disebutin garansi baterai sih ya. Nggak disebutin loh garansi baterainya. Jadi cuman lebih ke chassis, wheel, sama tadi nih yang dinamo buat ban. Oke, kita ke bagian depan ya. Yang paling gue suka dari motor ini adalah lampu utamanya. Cakep banget, desainnya kotak, terus mewah sekali dengan mikanya yang smoke. Lalu lampunya full LED, tengahnya kayak ada terkesan kayak laser gitu, kayak mata Cyclops. Oh, pokoknya cakep banget sih. Titik utamanya di sini lah. Kalau menurut pribadi gue ya, gue suka banget di sini. Kita turun ke bawah, ini ada brand Uwinfly-nya, emblem kecil ya, kayak mau copy paste si Piaggio juga kan di depan sini. Turun ke bawah juga mirip-mirip, platnya ya Vespa gitulah. Lampu sen masih bolam juga, desainnya smoke. Ini ya Vespa banget sih sebenarnya sih. Piaggio banget lah pokoknya lah kalau udah kayak begini nih. Ada tengahnya, cuman ini nggak ada emblem Uwinfly-nya nih. Kalau Piaggio kan ada. Ini kayak bisa dibuka nih. Dipegang aja udah gerak-gerak nih. Terus dipegang aja udah goyang nih. Takutnya kalau lagi kenceng copot jadinya nih. Ban depan sama belakang kalau kita lihat tulisannya sih sama ya, 3.00 strip 10. Nah, yang keren adalah cakramnya tuh. Piringannya gede banget. Kayak ngikutin peleknya langsung. Nih. Langsung di peleknya. Biasanya kan di tengah sini kan. Ini dia kayak nggak mau capek bikin sih. Jadi langsung bautnya di peleknya. Ngikutin dia punya diameter. Nah, untuk pengereman ini masih nggak begitu kelihatan ya. Satu piston sih, satu piston head. Nggak ada brand juga, polosan, kotak. Bulatnya adalah dikit lah nih. Ya, minimalis banget lah kayaknya lah. Kayak neken kos gitu. Ini juga besinya juga. Ilah. Showbreakernya gimana showbreaker? Nggak panjang, pendek. Kurang lebih segini doang. 4 ruas jari. Kita ke bagian casannya. Ini tuh smart charger Uwinfly. Dibilangnya smart, tapi di bagian belakang ini ada dikasih tahu kalau misalnya udah charge dan kalau udah penuh nanti dia akan berubah jadi warna hijau dan itu harus segera dicabut. Jadi nggak boleh dibiarin, kalau misalnya udah penuh dibiarin lama gitu loh. Kalau handphone zaman dulu kan baterai bisa gembung gitu kan. Nah, ini
mungkin juga bisa gembung kali ya, karena ada peringatannya harus segera dicabut kalau misalnya udah penuh, nggak boleh lama. Tempat casannya pas di bawah jok. Wih, pakai pegas dia. Kenceng amat. Tuh, colokan 3 kayak laptop punya, seperti ini. Kan, ini langsung ke stop kontak rumah 220 volt. Nah, seperti itulah. Gue sih sebenarnya agak kurang srek dengan desain ini ya, karena kelihatan banget plastiknya itu build quality-nya murah banget. Pokoknya kasar banget lah untuk casannya ini. Masih di bagian tengah juga, ini adalah kalau kita mau lihat nomor rangka. Untuk tahun 2022, kalau misalnya kita standar samping, biasanya mesin motor tuh bakalan otomatis mati. Nah, buat UWinfly T3 ini nggak mati. Jadi walaupun standar sampingnya udah ngenyablak begini, digas tetap jalan bro. 2022 bro. Sayang banget ya, ini padahal sederhana tapi ya kayak penting nggak penting gitu loh. Merek sebelah udah pada paket. Wow, harganya berapa ya merek sebelah? Ini 13 juta on the road. Kalau off the roadnya kurang lebih 10 jutaan. Merek sebelah mungkin kayak kemarin baru launching tuh Volta Mandala ya, yang kita ke Balai Sidang tuh. Itu 18,6 on the road. Tapi standar sampingnya emang mati dia. Perhatiin. Yang sebelah, yang pabriknya di Sunter. Oh, yang pabriknya di Sunter. Ya. Maksudnya VR. Di bagian remote cukup modern juga. Jadi ada bisa alarm. Kita bisa setel kalau misalnya kita mau alarmnya on, itu kayak lagi parkir di toel, itu bakalan bunyi. Tapi dengan syarat MCB-nya harus on. Nah, balik lagi, kalau misalnya kita mau di anti maling kan harus di off-in. Berarti alarmnya juga bakalan mati gitu loh. Terus ini ada kayak apa ya, answer key system. Kalau misalnya parkir tuh dipencet, oh itu motornya di mana gitu, nanti dia juga bakalan bisa bunyi. Balik lagi, MCB-nya harus on juga. Kalau off, nggak nyala gitu loh. Jadi semuanya berpusat di ya akinya dia, di MCB-nya. Itu langsung kontak listriknya, mati atau nyala. Terus standar samping. Nah, ini udah nggak ada sensor mati mesin. Terus kalau menurut gue ini agak sedikit ringkih sih. Kalau misalnya kita masih di posisi riding, kita taruh begini, apalagi berat kita lumayan ya, gue 74 kilo. Begitu taruh gini, rasanya tuh kayak melenyot mau jatuh gitu loh. Jadi better turun dulu, baru standar samping. Gitu. Ya kita langsung bongkar aja lah ya. Kalau lihat luar kayaknya begini aja, oke, cakep, bagus gitu kan. Kalau daleman kita belum tahu nih, mendingan kita langsung bongkar aja, kita lihat dalemannya seperti apa. Apakah memang frame chassisnya yang tadi digaransi 10 tahun benar-benar bagus, atau cuman bagian luarnya doang yang keren, klasik gitu loh. So, jangan lupa subscribe, komen, dan share ya. Thank you udah nonton.